Saya bawakan sebuah hadis dari Rasulullah bahwa Rasulullah pernah menceritakan dalam sebuah hadisnya, sungguh kelak akan banyak manusia-manusia yang bangkrut, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang bangkrut itu adalah orang-orang yang dagang kemudian habis modalnya? Kemudian kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu nanti adalah orang yang datang membawa amalan sholat, pahala sholat. Kelak di hari kiamat membawa amalan sholat, amalan puasa, amalan haji, tapi nanti kemudian amalan itu menjadi habis. Tinggal kemudian dosa-dosanya yang banyak. Dan kemudian orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi orang yang bangkrut. Kenapa orang itu bisa hancur seluruh amalannya, pahalanya menjadi hancur? Karena dia punya banyak masalah dengan sesama manusia. Orang-orang yang punya masalah dengan sesama manusia, punya hutang, pernah memfitnah, pernah riba, pernah mendolimi, pernah mencuri, itu urusannya tidak selesai di dunia. Dia datang nanti membawa amalan sholatnya, pahala sholatnya, tetapi dituntut sama tetangganya yang difitnah. Bayarnya nanti di akhir pakai apa? Gak punya apa-apa bayarnya, kecuali pahalanya diambil buat orang yang difitnah itu. Orang yang dicuri nuntut juga, nanti pahala sholatnya diambil lagi. Terus dia banyak masalah dosa terhadap sesama manusia, sampai kemudian pahalanya diambil oleh orang-orang yang punya masalah sampai habis. Kemudian orang pun masih datang yang punya banyak masalah itu menuntut, pahalanya sudah habis. Lalu apa? Orang yang didolimi, yang dicuri itu tinggal dikasih dosanya kepada orang ini, sehingga dosanya tambah banyak dan pahalanya tambah hancur, hilang. Inilah bangkrutnya seseorang. Makanya dalam sebuah ibadah itu seharusnya bukan hanya melakukan kegiatan taat, bukan hanya melakukan ibadah, tetapi seharusnya yang lebih utama bagaimana meninggalkan yang buruk. Kalau cuma melakukan ibadah tapi dia senantiasa melakukan hal-hal yang buruk, maka ini bisa menjadi kebangkrutan buat kita. Itu sama seperti sedekah. Sedekah itu bisa hancur. Karena kenapa? Karena menyakiti orang yang diberi. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi ketika kita berbuat baik tetapi pada saat yang sama menyakiti orang berbuat zalim, maka amalannya menjadi hancur dan bangkrut. Salat juga apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bukan hanya melakukan amal baik, tetapi bagaimana menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Kita pakai baju bagus, pakai minyak wangi, tapi kalau badannya kotor, bau, nggak enak. Walaupun pakaiannya sederhana, tapi kalau bersih itu afdol. Jadi jangan banyak-banyakan amal, tapi pada saat yang sama kita pun melakukan banyak maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama maksiat terhadap sesama manusia. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin, ada sering bahasa ungkapan itu ukhuwah itu kebersamaan itu dibangun, itu seharusnya kebersamaan itu dibangun bukan memaksa orang untuk sependapat dengan kita. Jadi kalau orang dipaksa untuk sependapat dengan kita, maka itu sebenarnya bukan ukhuwah, tetapi sedang memecah belah. Kenapa? Karena orang semua berbeda pandangan. Ukhuwah itu adalah menghargai setiap orang yang berbeda dengan kita. Kata Allah, kalau Allah mau,
Aku jadikan umat ini sama. Lau Allah ja'alnakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan semua sama. Tetapi keinginan Allah, manusia itu berbeda-beda. Maka dari itu menghargai setiap perbedaan itu adalah kunci daripada kebersamaan dalam hidup. Islam punya banyak madhab, punya banyak aliran, punya banyak pemikiran, perbedaan. Menghargai setiap perbedaan di antara sesama umat Nabi, sesama Islam, itu adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian apa lagi? Ukhuwah watoniyah. Kita semua bangsa Indonesia punya berbeda-beda agama, pandangan, segala macam. Tetapi sesama bangsa, sesama negara Indonesia, maka kita tetap harus melakukan ukhuwah. Itu yang disebut ukhuwah watoniyah. Kemudian yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Kita mungkin berbeda-beda agama, tetapi sesama makhluk Tuhan, sesama manusia ciptaan Allah, kita wajib menghargai. Itu yang pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita ini kalau bukan saudaramu sesama iman, berarti saudaramu sesama makhluk Allah, sesama manusia. Jadi semuanya adalah saudara, baik itu yang sesama agama Islam maupun yang berbeda agama, karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cuma berbeda pemikiran, beda ormas, sudah bisa jadi pendapat kita benar, bisa jadi juga orang lain juga benar. Jadi semuanya sesama umat Nabi dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua itu adalah saudara. Jadi kalau cuma kita punya pandangan amal, kita punya pahala segini, keutamaannya segini, tanpa memikirkan amalan itu bisa diterima atau tidak, itu yang salah. Seharusnya kita punya pikiran amalan kita itu diusahakan agar diterima oleh Allah SWT. Bagaimana caranya? Dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau amalan kemudian dicampur dengan hal-hal yang bersifat buruk, itu bisa terjadi amalan itu terkontaminasi oleh virus-virus riya, kesombongan. Ini yang menyebabkan amalan itu tidak naik, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu menghindari dari hal-hal yang buruk itu lebih utama daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam sebuah hadis qudsi Allah menjelaskan, aku membenci orang yang beribadah tapi sombong. Orang yang beribadah tapi sombong ini dibenci oleh Allah SWT. Iblis itu ibadah tapi sombong menjadi hancur. Iblis sudah ribuan tahun ibadah, tapi ketika sombong hancur, apalagi ibadahnya kita. Tapi ada yang lebih dibenci oleh Allah SWT dari orang yang beribadah tapi sombong. Siapa? Orang yang bermaksiat tapi sombong. Kalau ibadah saja kalau sombong itu dibenci oleh Allah SWT, apalagi bermaksiat sudah sombong, bangga dengan maksiatnya pada Allah Subhanahu. Ini hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama misalnya orang kaya sombong, itu Allah benci. Orang kaya sombong Allah benci, nggak suka. Tapi ada yang lebih dibenci oleh orang miskin sombong. Kalau kaya mungkin ada yang bisa sudah miskin bisa sombong. Sama seperti orang maksiat sombong. Ini jadi kita harusnya menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah menyakiti orang, zalim terhadap orang lain. Jadi jangan sampai kita rebutan beramal, tapi pada saat yang sama juga berebut maksiat kepada Allah SWT. Kita berbuat baik terhadap orang baik itu ya bagus. Tapi kalau berbuat jahat terhadap orang baik, nah ini kenapa berkata uffin, wala takun lahuma uffin, janganlah berkata kepada kedua orang tuamu. Kenapa berkata saja berdosa kepada orang tua? Karena orang tua yang paling berbuat baik pada kita. Kita berbuat hal yang tidak disenangi orang tua itu dosanya besar.
Kenapa meninggikan suara di atas suara Nabi itu menghancurkan amal? Kenapa? Karena Nabi paling menyayangi kita, Nabi paling mencintai kita, menginginkan kita selamat, telah memberikan syafaat. Kita meninggikan suara di atas suara Nabi itu menghancurkan amal. Jadi kalau berbuat jahat terhadap orang baik, itu dosanya besar. Berbuat jahat terhadap orang jahat saja nggak boleh, apalagi berbuat jahat sama orang yang baik, sama orang memberikan hutang. Ini kan baik. Giliran kita malah marah-marah, ini kan berbuat jahat sama orang yang baik. Nah ini hal-hal semacam itu umum kadang-kadang. Padahal seharusnya jangan berbuat jahat itu lebih utama daripada melakukan hal-hal yang baik. Apalagi berbuat jahat terhadap orang yang baik. Ini harus kuncinya. Jadi yang menjadikan senjata itu kayak pisau, kayak golok itu menjadi tumpul, itu bukan karena yang lain, tetapi karena goloknya sendiri. Karatan kemudian menjadi tumpul. Yang menjadikan amalan kita menjadi seret, tidak sampai kepada Allah itu bukan orang lain, tapi karena dosa-dosa kita, karena perbuatan buruk-buruk kita, sehingga amalan kita tidak sampai kepada Allah SWT. Kalau ini tidak akurat, tidak cespleng, kenapa sih doa saya nggak dikabul? Kenapa saya hidupnya begini? Ya tanyakan sama dirimu. Bagaimana kamu membangun kehidupan dengan hal-hal yang buruk? Karatnya itu adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita karena kita berbuat buruk, berbuat jahat, terutama terhadap sesama manusia. Nah itu maka perhatikan, kata Nabi, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya banyak pahala, tetapi dituntut karena dosa-dosanya terhadap manusia yang lainnya, dan kelak pahala kita menjadi hancur, habis, tinggal dosa-dosanya saja yang banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Walaupun amal kita sedikit, tetapi kalau kita menghindari hal-hal yang buruk, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.